Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-353 2024. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita pagi hari ini, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 34 ayat 16. Kitab Mazmur 34 ayat 16. Demikian tertulis. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. The Lord pays attention to the godly and hear their cry for help. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, Tuhan selalu mengawasi dan mendengarkan kita. Tuhan selalu mengawasi dan mendengarkan kita. Nah, hari ini adalah sebuah penguat bagi kita, bagi umat Allah, bahwa Tuhan selalu mengawasi kita dan mendengarkan kita, terutama kalau kita sedang berada dalam keadaan sulit. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan hal penting. Ada dua hal penting yang kita lihat dari nas hari ini. Yang pertama itu bahwa Tuhan senantiasa memandang orang-orang yang hidup benar. Jadi Tuhan itu memandang orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan mendengar seruan pertolongan dari hati yang penuh kesulitan. Jadi Tuhan mendengar seruan pertolongan dari hati yang penuh kesulitan. Itu dua hal penting dari nas hari ini. Mari kita lihat satu persatu apa artinya itu. Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Mata Tuhan tidak hanya sekedar tertuju kepada orang-orang benar itu, tapi fokus sepenuhnya kepada orang-orang benar. Jadi tidak hanya tertuju, tapi pada fokus pada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan soal tidak berbuat dosa, tetapi juga kesetiaan kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan fokus kepada orang benar, berarti dia melihat apakah kita setia kepada Tuhan, atau hidup sesuai dengan firman-Nya dan menjalani kehidupan yang mengutamakan nilai-nilai kekudusan dan keadilan. Jadi orang-orang yang hidup taat, hidup sesuai firman-Nya, hidup mengutamakan nilai-nilai kekudusan dan keadilan, kepada mereka mata Tuhan fokus dan tertuju. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan melihat kita bahkan dalam keheningan atau dalam penderitaan. Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bagian yang kedua yang kita lihat dari teks ini ialah telinga Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Telinga Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Tuhan bukan hanya mengawasi saja, tetapi Tuhan juga mendengarkan penuh perhatian terhadap seruan pertolongan bagi kita. Ketika kita berada dalam kesulitan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dalam doa-doa kita, Tuhan mendengar setiap teriakan hati kita. Teriakan itu mungkin datang dari dalam berbagai bentuk. Tangisan kesedihan, seruan dalam keputusasaan, atau doa yang tulus untuk petunjuk pertolongan.
tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi doa yang tulus akan didengar Tuhan, bahkan Tuhan akan memberi petunjuk apa yang harus kita jalani. Jadi Tuhan benar-benar perhatian mendengar doa-doa kita. Bahkan ketika kita berkata-kata, berseru, dan kita tidak mampu mengungkapkan seruan kita melalui kata-kata atau melalui perasaan kita yang terdalam, Tuhan tetap mendengarkan setiap detak jantung kita, setiap nafas kehidupan kita. Itu artinya Tuhan benar-benar mengerti kehidupan kita. Yang kedua dari Nashar ini, telinga Tuhan mendengar teriakan minta tolong. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang perlu direnungkan dari Nashar ini? Yang pertama, pentingnya hidup benar di hadapan Allah. Pentingnya hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Allah, menjalani firman-Nya, meletakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan kita terus setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita, fokus kepada kita, tertuju mata Tuhan kepada kita. Jadi yang pertama yang kita renungkan adalah pentingnya hidup menjadi orang benar. Jadilah hidupmu menjadi orang benar. Jadilah hidupmu menjadi orang yang berjalan dalam kebenaran. Maka mata Tuhan terfokus, tertuju kepadamu. Itu yang pertama yang hendak kita renungkan dari Nashar ini. Apa yang kedua yang hendak kita renungkan dari Nashar ini? Tuhan tidak pernah absen akan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah absen dari kehidupan kita. Jadi Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melihat, mengawasi kita. Itu yang kedua. Jadi Tuhan tidak pernah absen dari kehidupan kita. Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dia terus memandang kita, berarti mengawasi. Ketika hidup kita benar di hadapannya, kita tidak pernah dilupakan dan diabaikan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, bahkan memberi perhatian kepada perjalanan kita. Itu yang kedua, Tuhan tidak pernah absen dari kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mendengar teriakan dan doa kita. Tuhan mendengar setiap teriakan dan doa kita. Itu bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan dari Nashar ini. Telinganya kepada teriakan kita minta tolong menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memerhatikan kita, tapi juga mendengarkan setiap seruan kita. Jadi Tuhan mendengar bukan hanya doa formal saja, tetapi juga teriakan hati kita yang tidak kita ucapkan. Mungkin masih dalam hati kita, pikiran kita. Tuhan dengar. Tuhan mendengar segalanya itu. Baik dalam kesedihan, baik dalam keputusasaan, atau bahkan dalam kegembiraan. Tuhan dengar setiap teriakan dan doa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, keselamatan dan pertolongan Tuhan bagi orang yang benar. Jadi keselamatan dan pertolongan Tuhan bagi orang yang benar. Setiap orang yang benar, Tuhan akan beri keselamatan, Tuhan akan beri pertolongan. Jadi ayat ini mengandung janji yang mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya melihat dan mendengar, tapi juga memberi pertolongan. Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang yang hidup benar dan yang berseru kepadanya dalam kesulitan. Pertolongan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi pasti datang sesuai dengan rencananya yang sempurna. Itu yang keempat, keselamatan dan pertolongan Tuhan bagi orang yang benar. Yang terakhir, menguji kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang kita renungkan dari nas ini adalah menguji kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mengingat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, menjadi waktu bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka evaluasi dirilah kita. Apakah ada salah, apa ada kejahatan, ketidakadilan yang kita lakukan. Maka evaluasi, jika ada itu segera bertobat, tinggalkan itu. Apakah kita hidup dalam kebenaran menurut standar Tuhan atau menurut standar dunia?
Apakah kebenaran yang kita lakukan sekarang, yang kita miliki sekarang standar dunia atau standar Tuhan? Yang benar adalah standarnya Tuhan. Apa yang menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya dalam kebenaran? Ini juga kita evaluasi. Ini yang penting, bagian menguji kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dengan hari ini? Pertama, pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah absen dari kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mendengar setiap teriakan dan doa kita. Yang keempat, keselamatan dan pertolongan Tuhan bagi orang yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima, menguji kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita mementingkan hidup yang benar, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Supaya apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita, mengawasi kita, mendengar setiap seruan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu pagi hari ini mengajar kami bahwa Tuhan mendengar kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan selalu mengawas dan mendengar kami. Terima kasih Bapa. Dengan firman-Mu ini kami diyakinkan bahwa setiap kehidupan kami diajarkan supaya kami menjadi orang yang benar. Jika kami berjalan dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kami, mengawasi kami dan memelihara kami. Bahkan ketika Tuhan melihat kami benar, maka Tuhan tidak pernah absen dari kehidupan kami. Bahkan Tuhan mendengar setiap teriakan dan doa kami. Dan Tuhan berjanji memberi kami keselamatan dan pertolongan ketika kami hidup benar. Bahkan masa hidup kami terus diuji di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kami melakukan standar Tuhan atau standar dunia. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.